muzik angklung walaupun asalnya dari Indonesia. Kita kan serumpun. Kita kan serumpun. Kita kan serumpun. Kita sering mendengar slogan serumpun dari mereka yang gemar mengklaim si rajaklah Malaysia. Di saat menguntungkan mereka akan menyebut kita saudara serumpun. Namun apakah semangat serumpun itu selalu berlaku? Ataukah hanya muncul ketika ada kepentingan? Ketika mereka mengklaim reog sebagai warisan budaya mereka, mereka mengatakan bahwa budaya kita adalah bagian dari budaya mereka juga. Ketika mereka mengklaim rendang, mereka berkata bahwa masakan ini adalah bagian dari Melayu Raya. Dan bahkan ketika UNESCO mengakui angklung sebagai warisan budaya Indonesia, mereka Malaysia tanpa rasa malu mengklaim bahwa angklung juga bagian dari budaya mereka dan tentu saja mereka kembali menggunakan kata serumpun. Daripada Toy sendiri lah, bagaimana dia juga berada di Korea untuk bagi sokongan lah juga promosi bagaimana negara Malaysia sendiri ada salah satu daripada alat muzik angklung walaupun asalnya dari Indonesia. Kita kan serumpun. Kita kan serumpun. Kita kan serumpun. Jadi kita bersama terus dengan Toy Nizam. Okey ya. Namun apakah semangat serumpun itu tetap ada ketika situasi berbalik? Ketika ada peristiwa yang merugikan Malaysia, tiba-tiba orang Indonesia tidak lagi disebut saudara serumpun, melainkan warga asing. Nah, contoh nyata terjadi dalam kasus penembakan 5 WNI oleh aparat Malaysia baru-baru ini. Mereka menyebut korban sebagai orang asing tanpa menyebut asal-usul mereka yang sebelumnya mereka akui sebagai bagian dari rumpun Melayu. Jika mereka menguntungkan, mereka adalah saudara serumpun. Tetapi jika dianggap merugikan, mereka hanyalah orang asing. Cuba menyerang pegawai penguat kuasa maritim Malaysia menjadi punca 5 lelaki warga asing yang ditembak dalam kejadian di perairan Tanjung Ru, Banting, Selangor awal pagi semalam. Polis Selangor mengesahkan satu laporan polis yang diterima oleh Ibu Pejabat Polis IPD Kuala Langat daripada pengadu seorang pegawai perubatan yang bertugas di Zon Merah Jabatan Kecemasan Hospital Sultan Idris Shah Serdang. Menurut Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omahan, berdasarkan laporan, pengadu yang sedang bertugas pada Jumaat jam 7.30 pagi menerima 3 orang pesakit lelaki disyaki warga negara asing dalam keadaan sedang dan mengalami kecederaan kesan tembakan di anggota badan. Katanya dalam satu kenyataan, hasil siasatan mendapati pada Jumaat kira-kira jam 3 pagi semasa pihak APMM menjalankan tugas rondaan perairan Tanjung Ru, bot milik APMM telah dilanggar sebanyak 4 kali oleh sebuah bot milik suspek. Semasa kejadian, 2 orang suspek dipercayai warga negara asing yang berada dalam bot telah cuba menyerang pihak APMM. Lantas, apakah persaudaraan serumpun ini benar-benar ada? Ataukah hanya menjadi narasi yang dimainkan ketika menguntungkan satu pihak? Sebagai bangsa yang besar, Indonesia harus menyadari pola ini. Kita harus lebih tegas dalam menjaga harga diri dan martabat bangsa, tidak mudah terbuai oleh slogan-slogan manis yang hanya menguntungkan pihak lain. Kita harus tegas mengatakan bahwa kita bangsa Indonesia, bukan serumpun Malaysia. Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia yang telah menembak penceroboh asing yang masuk ke perairan kita. Jangan bagi muka pada penceroboh. Sudahlah menceroboh, siap cuba menyerang pegawai APMM kita lagi tu. Kenapa mereka berani serang anggota kita? Sebab dulu kita berlembut, tetapi kini tidak lagi. Saya berharap peristiwa ini membuatkan para penceroboh asing insaf dan tidak menceroboh lagi. Tahniah APMM, teruskan usaha anda. Rakyat Malaysia bersama dengan anda. Saya sebagai rakyat Malaysia menyokong sepenuhnya tindakan APMM kita, maritim kita, menjaga tanah air daripada penceroboh. Kenapa negara jiran kita nak marah sedangkan mereka punya warga yang masuk ke negara kita secara haram? Bagi saya tiada salahnya tindakan maritim itu. Waktu malam mereka ceroboh, kita tak tahu sama ada mereka adalah lanur, penjenayah ataupun sesiapa. Yang kita tahu adalah percubaan mereka untuk masuk negara kita secara tidak sah. Negara Malaysia ada maruah, negara Malaysia ada undang-undang. Sampai bila kita nak berlembut dan biarkan negara kita dimasuki oleh pendatang-pendatang haram sesuka hati? Bila APM dah lakukan tindakan sehingga seorang tewas, negara jiran sepatutnya ambil pengajaran. Bukannya nak menyalahkan maritim Malaysia, salahkan si penceroboh tu. Itu yang sepatut-patutnya. Mengikut berita, penceroboh tu cuba melawan maritim, jadi berlakulah penembakan itu. Sebab dah terlalu ramai sangat penceroboh sempadan berani masuk ke Malaysia secara macam itu. Memang dah seharusnya lah
pihak maritim kita ambil tindakan macam ni supaya perkara ni tidak melarat dan melarat lagi. Betul tak kurang? Baik-baik awak dengar ni bukti. Saya nak bagi tahu, mana-mana negara bila ada rakyat, bila ada warga asing menceroboh negara itu, makanya pihak berkuasa negara itu ada hak untuk mengambil tindakan. Tambahan pula jika diceroboh secara haram, tidak ada dokumen, tidak ada pengenalan diri, tidak ada pasport. Betul tak salah? Oh, dia nak pertahankan rakyat, dia kena tembak. Siapa suruh lari bila maritim kita kejar, apa lari? Hukum dan kemanusiaan, dua sisi yang tak boleh dipisahkan. Kita semua memahami bahwa setiap negara memiliki kedaulatan, aturan dan kebijakan yang wajib dihormati. Indonesia tidak pernah membenarkan warganya memasuki negara lain, termasuk Malaysia, secara ilegal. Begitu pula sebaliknya, kita juga tidak membenarkan warga asing memasuki wilayah Indonesia tanpa izin yang resmi. Prinsip saling menghormati batas-batas negara dan menegakkan aturan adalah fondasi dari hubungan antar bangsa yang beradab. Namun, yang lebih mendasar dari sekedar hukum tertulis adalah nilai-nilai kemanusiaan yang tidak boleh diabaikan dalam penerapannya. Kita boleh menegakkan aturan, tetapi kita tidak boleh kehilangan sisi kemanusiaan dalam melakukannya. Kita mengutuk keras segala bentuk tindakan yang menjadikan ilegalitas sebagai dalih untuk melakukan kekerasan, apalagi hingga menghilangkan nyawa. Sebuah pelanggaran administratif tidak boleh serta-merta dijatuhi vonis kematian. Setiap manusia, bagaimanapun kondisinya, berhak diperlakukan dengan adil dan bermartabat. Sebagai aparat penegak hukum, seharusnya yang dijunjung tinggi adalah profesionalisme dalam menangani pelanggaran hukum, bukan sekedar menegaskan kekuasaan dengan tindakan yang represif, yang merenggut nyawa tanpa proses hukum yang jelas. Jika seseorang terbukti melanggar, maka jalankan proses hukum sebagaimana mestinya. Tindakan main hakim sendiri, terlebih dengan cara-cara yang melampaui batas kemanusiaan, tidak bisa dibenarkan dalam sistem hukum yang modern dan beradab. Lebih dari itu, kita juga harus berusaha memahami mengapa masih ada orang-orang yang nekat menyeberangi batas teritorial tanpa dokumen resmi. Tidak semua dari mereka adalah pelaku kejahatan. Sebagian besar hanya korban keadaan, orang-orang yang terpaksa mengambil resiko besar demi menyambung hidup dan memberi makan keluarga mereka. Mungkin mereka tidak memiliki informasi yang cukup tentang aturan keimigrasian, atau mereka menjadi korban sindikat perdagangan manusia yang memperdaya mereka dengan janji-janji palsu tentang kehidupan yang lebih baik. Apakah kesalahan mereka harus dibayar dengan nyawa? Apakah tidak ada cara lain yang lebih manusiawi dalam menegakkan aturan? Jika hukum adalah panglima, maka keadilan harus menjadi ruhnya. Menegakkan hukum bukan berarti mengabaikan rasa keadilan dan kemanusiaan. Hukum yang beradab adalah hukum yang memberikan perlindungan kepada semua orang, termasuk mereka yang melanggar, dengan tetap memberikan ruang bagi proses hukum yang transparan dan tidak sewenang-wenang. Sekali lagi, kita tidak membenarkan masuknya pekerja migran secara ilegal, tetapi kita juga tidak membenarkan penegakan hukum yang mengabaikan martabat manusia. Setiap individu yang bersalah harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku, bukan langsung dieksekusi tanpa kesempatan untuk membela diri. Jika kita membiarkan kebrutalan menjadi bagian dari sistem hukum, maka kita telah gagal sebagai bangsa yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan.